Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada ruang untuk kita ini belajar tentang didikan Tuhan. Karena memberkati kita bagi Tuhan terlalu mudah. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita belajar tentang kehidupan Tuhan sendiri, sehingga hidup kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Amsal pasal ke-13 ayat yang ke-18. Dikatakan begini, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Alkitab jelas berkata bahwa kemiskinan dan cemooh akan menimpa bagi orang yang mengabaikan didikan. Kenapa ini harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita? Sebab Tuhan ingin membuat kita mengalami pertumbuhan. Apa yang kita alami hari-hari ini, pandemi wabah yang kita alami bersama-sama ini, pasti ada unsur di mana Allah ingin sungguh-sungguh meletakkan dasar nilai kekuatan kekristenan dalam kehidupan kita. Karena itu ini adalah waktu yang paling baik buat kita untuk belajar sesuatu dari Tuhan. Dan lewat didikan itulah kita harus mengenal Tuhan bukan karena kata orang, tetapi kita mengenal Tuhan karena kita mengalami sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kenapa didikan itu penting? Ada dua hal. Yang pertama ini, kalau orang menolak didikan, maka orang itu akan kehilangan sebuah momentum di dalam hidupnya. Percaya atau tidak, dalam kehidupan kita ini mengandung banyak momentum daripada Tuhan, di mana Tuhan ingin selalu mengangkat hidup kita. Proses yang kita alami adalah bagian cara Tuhan untuk supaya setiap kita bisa ada di dalam momentumnya Tuhan. Saya percaya hari-hari ini pun setiap kita akan banyak mengalami sebuah momentum kehidupan kita di mana Tuhan akan mengangkat hidup kita. Karena itu waktu yang paling tepat untuk kita belajar sesuatu dari Tuhan. Jangan mudah mengeluh terlebih dahulu, tetapi izinkan Anda belajar sesuatu dari Tuhan hari-hari ini. Dan biarkan Anda hidup dengan nilai itu. Dan saya percaya momentum Tuhan sedang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Sehingga hidup Anda akan diberkati. Hidup Anda akan mengalami sebuah pertumbuhan yang begitu luar biasa. Dan saatnya nanti Anda akan tertegun kagum dengan Tuhan. Bagaimana kita memberkati Tuhan. Karena itu tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biar izinkan didikan Tuhan itu ada padamu. Sehingga Anda bisa mengalami sebuah momentum Tuhan. Dan oleh karenanya hidup Anda diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Lalu yang kedua, orang yang menolak didikan adalah orang yang akan berjalan dengan kehendaknya sendiri. Kalau orang berjalan dalam kehendak sendiri, maka orang ini akan diatur oleh keegoisan. Keegoisan ini akan membuat kita jauh dari Tuhan. Orang yang egois selalu cuma mementingkan dirinya sendiri. Dia lupa dalam kehidupannya ada rencana Tuhan. Karena itu orang yang menolak didikan cenderung untuk berjalan dalam kehendaknya. Dan orang yang berjalan dalam kehendaknya sendiri itu akan menuju pada kehancuran. Saya percaya ini waktu yang paling tepat ketika kita mengalami hal yang seperti ini. Mari kita cari kehendak Tuhan. Mari kita dengarkan didikan Tuhan. Apa yang harus dikurangi dalam kehidupan kita. Hal-hal dosa, hal-hal salah yang seringkali menyakiti hati Tuhan harus dikikis habis dari kehidupan kita. Gantilah dengan sebuah keinginan yang besar untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Tanggalkan dosa dan beban yang merintangi hidup kita. Saya percaya waktu Anda mulai hidup dalam kehendak Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi satu persatu dalam kehidupan Anda. Karena itu di waktu yang seperti ini, inilah waktu yang paling tepat untuk kita belajar tentang didikan Tuhan. Supaya Anda mendapatkan momentum dalam kehidupanmu, di mana Allah akan memulihkanmu dengan berkat yang luar biasa. Lalu yang kedua, Anda akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya di ujung dari perjalanan hidup Anda akan melihat kemuliaan Tuhan menyertai hidup Anda selalu. Tuhan memberkati.